maafkan aku. Aku akan melakukannya dengan lebih pelan lagi nanti. Ucap Abid. Lebih pelan lagi, ucap Kuni yang sangat terkejut itu. Markus? Teriak Kuni pada Markus yang ada di belakangnya. Siap yang mulia, ucap Markus menyahut Kuni. Markus, kamu pukul aku dengan sekuat tenagamu. Ingat, sekuat tenagamu. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni pada Markus yang malah membuat kaki Markus lemas tak mampu berdiri. Yang mulia, aku mohon. Aku mohon maafkan aku yang mulia. Aku tidak akan arogan lagi yang mulia. Ucap Markus sambil menangis karena dia mengira Kuni akan mengeksekusinya. Sementara Kuni terkejut. Bukankah dia hanya meminta Markus untuk memukulnya? Kenapa Markus malah menangis seperti itu? Markus, diamlah. Aku hanya ingin kamu memukulku sekeras mungkin. Apakah permintaanku terlalu berat untukmu? Ucap Kuni lagi mencoba meyakinkan Markus. Mendengar permintaan Kuni, lagi-lagi membuat Markus semakin menangis dengan keras. Dia menangis karena permintaan Kuni sangat aneh baginya. Yang mulia, aku mohon. Maafkan aku yang mulia. Aku janji tidak akan arogan lagi yang mulia. Ucap Markus tetap bersikukuh meminta maaf pada Kuni. Mendengar Markus tetap meminta maaf, membuat Kuni semakin heran saja. Abid, ada apa ini? Aku hanya memintanya untuk memukulku. Lalu kenapa dia menangis seperti itu? Ucap Kuni pada Abid. Yang mulia, sejujurnya permintaan Anda sangat tidak normal sekali. Bagaimana bisa Anda meminta mereka memukul Anda? Mereka tidak akan berani menyentuh Anda. Apalagi memukul Anda. Terang Abid yang membuat Kuni mengerti sekarang. Dia ingin merasakan rasa sakit. Tapi dia tak tahu caranya bagaimana agar merasakan kesakitan. Apalagi saat melihat padang rumput hijau yang jauh membentang membuat Kuni sedikit kecewa karena dia tak bisa menyakiti tubuhnya sendiri. Kuni yang sedikit frustasi lalu berjalan secara perlahan dan tanpa sengaja, dia menginjak sebuah jebakan. Tanah bergemuruh dan muncul sesosok binatang yang sangat familiar bagi Kuni. Binatang yang sering Kuni lihat di TV dan itu adalah seekor beruang. Hanya saja tampilannya yang seperti prajurit dan membuat Kuni sedikit senang kali ini. Sementara Kuni tersenyum, Abid dan semua orang langsung mengelilingi Kuni untuk melindunginya. Yang mulia, berdirilah di belakang kami. Ucap Abid pada Kuni. Albi, sekarang aku akan menghajarmu. Teriak Markus pada beruang tersebut. Jika di bumi namanya adalah beruang. Tapi di Sraya, penyebutannya bukan lagi beruang. Melainkan Albi yang berarti hewan kelembutan. Bab 67. Berteman dengan Albi. Dengan amarahnya, Markus ingin sekali mendapat pengakuan dari Kuni karena dia sadar jika dia telah bersikap arogan tadi pada Kuni. Markus berharap setelah dia membunuh Albi, maka Kuni akan mau memaafkannya. Sering, suara pedang yang Markus cabut dan bersiap untuk membunuh Albi yang ada di depannya. Melihat Markus ingin bertindak, Kuni tak ingin melewatkan kesempatan ini. Apalagi tak ada satupun orang di sini yang berani memukulnya. Dan harapan itu ia jatuhkan pada beruang di depannya. Markus, berhenti. Teriak Kuni pada Markus. Mendengar suara Kuni, Markus yang sudah bersiap untuk melawan Kuni lalu kembali ke barisan di depan Kuni dan tak berani membantah Kuni. Yang mulia raja, ucap Abid pada Kuni. Kalian minggirlah. Aku ingin melawannya. Ucap Kuni santai yang malah membuat Abid dan seluruh orang yang ada di sini terkejut. Yang mulia, meskipun Albi lemah. Tapi dia termasuk salah satu ancaman di sini karena kekuatannya hampir menyerupai kaum manhole yang mulia. Ucap Abid mencoba menjelaskan pada Kuni. Kalian semua mundurlah. Ini adalah kesempatanku untuk membuktikan pada kalian kalau aku layak menjadi raja kalian. Ucap Kuni lagi lalu berjalan mendekat pada Albi. Yo, Albi. Apa kamu mengerti ucapanku? Kerahkan seluruh kekuatanmu. Ucap Kuni memancing amarah Albi. Sementara Albi entah mengerti atau tidak. Tapi setelah Kuni berhenti bicara, Albi lalu memukul-mukul dadanya, seolah-olah seperti gorila di bumi dan sedetik kemudian dia berlari ke arah Kuni dan memukul Kuni. Huaaah, teriak Albi sambil mengayunkan pukulannya. Sekilas jika dilihat, hanya kukunya saja yang membedakan di mana beruang di bumi berkuku tajam. Sementara Albi memiliki kuku seperti gorila dan manusia. Melihat Albi mengayunkan tangannya, Kuni menangkisnya dengan kedua lengannya dan terjadilah benturan keras antara keduanya. Braak, suara hantaman Albi yang ditahan oleh Kuni sampai dirinya terpental ke belakang. Yang mulia raja. Yang mulia. Yang mulia. Ucap mereka memanggil Kuni karena mencemaskannya. Sementara Kuni merasakan sakit dan kebas di kedua lengannya. Bukannya marah, Kuni justru tertawa terbahak-bahak. Hahaha, inilah yang sudah lama tidak pernah aku rasakan. Hahaha, ini sangat menyenangkan sekali. Ucap Kuni lalu berlari dan meninjau Albi. Yuk bek beghias, suara Kuni yang saling meninjau dengan Albi. Tanpa jeda, keduanya saling tinju dan itu membuat Abid dan semua orang yang melihatnya terheran-heran. Cara bertarung seperti apa itu? Bagaimana bisa raja mereka tidak melindungi tubuhnya? Bahkan cenderung dengan sengaja menerima pukulan Albi yang kuat itu. Abid dan yang lainnya tidak mengerti gaya bertarung Kuni dan Albi mirip seperti petinju profesional. Mereka cenderung menangis serangan lawan di bagian wajah dan itu membuat Kuni bersemangat sekali. Bahkan karena terlalu semangatnya,
Tanpa Kuni sadari jika dirinya sudah bertarung dengan Albi hampir 1 jam, dan keduanya masih tidak memberikan tanda-tanda kelelahan. Hiah, bak 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 bak. Suara pukulan demi pukulan terus dilancarkan oleh keduanya. Nampak raut wajah kebahagiaan saat Kuni menerima pukulan telak Albi. Sementara Albi menjerit kecil saat menerima pukulan Kuni. Tanpa terasa, sudah lebih dari 4 jam Kuni bertarung dan hasilnya tetap sama. Tanpa kelelahan, tanpa mengurangi tenaga mereka dan tetap dengan rasa sakit yang sudah lama tidak pernah dirasakannya, membuat Kuni tersenyum saat melawan Albi. Markus, cepat bantu yang mulia. Ucap Abid pada Markus karena dia sudah tak tahan melihat Kuni menerima pukulan telak dari Albi. Bahkan lengan Kuni menjadi biru lebam dan itu masih tidak disadari oleh Kuni. Baik Tuan Abid, ucap Markus lalu dia berlari ke arah Kuni. Berhenti Markus, teriak Kuni pada Markus sambil tetap menerima pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Albi. Mendengar permintaan Kuni, Markus kembali ke barisannya dan tidak berdebat lagi. Sudah lebih dari 6 jam waktu Seraya dan Kuni masih menikmatinya. Kemudian tanpa sengaja, Kuni menendang selangkangan Albi dan membuat Albi layaknya manusia biasa di mana dia memegang selangkangannya sambil berguling-guling kesakitan. Hal ini malah membuat Kuni semakin tertawa, sementara Abid dan yang lainnya tak bisa mempercayainya. Biasanya mereka akan langsung memenggal kepala Albi karena jika terlalu lama, mereka yang akan terancam. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Albi bertingkah seperti orang dan membuat mereka tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Hei sobat, maafkan aku. Aku tanpa sengaja tadi menendangmu. Baiklah sebagai gantinya, kamu yang menang sekarang. Ucap Kuni pada Albi. Sementara Albi hanya mengangguk pelan dan itu semakin membuat Kuni dan yang lainnya terkejut. Apa kamu mengerti ucapanku? Tanya Kuni pada Albi. Lagi-lagi, Albi hanya mengangguk dan itu membuat Kuni semakin penasaran juga. Apa kamu bisa bicara? Tanya Kuni lagi. Kali ini Albi menggeleng karena dia hanya mengerti ucapan Kuni tapi tidak bisa mengucapkannya. Oh baiklah, apa kamu bisa berdiri sekarang? Tanya Kuni lagi pada Albi tersebut. Tanpa mengangguk dan menggeleng. Albi lalu berdiri di depan Kuni dengan santai dan lagi-lagi membuat semua orang terkejut. Apa kita berteman sekarang? Tanya Kuni lagi. Lagi-lagi, Albi menggeleng dan itu menandakan jika Albi dan Kuni berteman sekarang. Yang mulia, menjauhlah. Ucap Abid pada Kuni. Tenang Abid. Dia menjadi teman kita sekarang. Ucap Kuni pada Abid. Meskipun Abid mendengarnya jika Albi berteman dengan raja mereka. Tapi tingkat kewaspadaan Abid dan yang lainnya tetap tinggi. Apalagi saat mengingat jika Albi bukan satu-satunya musuh alami di hutan Martila ini. Masih ada banyak sekali musuh dan Abid serta semua orang yang mengikuti Kuni berharap tidak sering melihat musuh karena itu akan sangat menyita waktu mereka. Abid, katakan padaku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat dari sini ke Gua Hairi? Tanya Kuni yang penasaran karena dia merasa jarak yang tidak menjadi singkat. Kita membutuhkan waktu sekitar seminggu, yang mulia raja, ucap Abid setelah menghitungnya. Sementara Kuni tertegun, bukankah itu sama saja dengan waktu 3 bulan di bumi? Abid, bisakah lebih cepat lagi? Aku tidak boleh berlama-lama di sini? Terang Kuni yang ingin sampai ke Gua Hairi secepatnya. Itu sudah yang paling cepat yang mulia. Tapi jika kita bertarung seperti Anda tadi, mungkin kita akan sampai ke Gua Hairi 2 minggu kemudian. Ucap Abid yang semakin membuat Kuni terkejut. Bab 68. Bertemu Presiden. Itu sudah yang paling cepat yang mulia. Tapi jika kita bertarung seperti Anda tadi, mungkin kita akan sampai ke Gua Hairi 2 minggu kemudian. Ucap Abid yang semakin membuat Kuni terkejut. Hah? 2 minggu? Ucap Kuni tak percaya. Betul yang mulia. Ucap Abid lagi. Markus, Edgar, Melvin dan juga Raja. Itu tugas kalian membawa aku ke Gua Hairi secepatnya. Apa kalian mengerti? Ucap Kuni tegas dan ini membuat pemimpin keempat parti itu kembali terkejut. Meskipun begitu, mereka tidak berani membantah karena ini adalah permintaan Kuni juga. Siap laksanakan yang mulia raja, ucap mereka serempak. Setelah itu Kuni dan yang lainnya melanjutkan perjalanan panjang mereka di mana rintangan-rintangan yang ada sedikit mengejutkan Kuni. Meskipun begitu, di hadapan parti kelas S, rintangan ini seperti membunuh seekor kecoak di mana hanya sekali tebas, maka sudah banyak yang terbunuh. Bahkan ada beragam varian monster yang sangat jelas diingatan Kuni di mana jika itu di bumi, maka monster itu akan menjadi makhluk mitologi yang keberadaannya sukar dibuktikan. Contohnya kapal, Cerberus, naga dan masih banyak lagi. Ayo kita lanjut berangkat, teriak Markus setelah membunuh monster kuki terakhir. Abid, katakan padaku. Sudah banyak sekali monster yang sudah kita bunuh. Lalu kenapa masih banyak sekali monster yang masih bermunculan? Ucap Kuni pada Abid. Haha sih, Anda jangan khawatir yang mulia raja. Monster-monster di sini tidak bisa mati ataupun berkembang biak. Mereka hidup kekal di sini dan tak akan bisa musnah dari tempat ini. Terang Abid yang membuat Kuni semakin bingung saja. Abid, bukankah kepala mereka terpenggal lalu menghilang? Lalu apa maksud perkataanmu itu? Tanya Kuni lagi. Begini yang mulia raja. Mereka kekal di sini karena mendapat perlindungan dari hutan Martila ini. Itu sebabnya kita tidak boleh makan apapun yang ada di sini agar intisari tubuh kita tidak bersatu dengan apa yang ada di hutan Martila ini. Terang Abid.
Oh begitu, lalu katakan Abid, apakah kalian masih butuh makan? Tanya Kuni yang penasaran karena sebetulnya dirinya tidak butuh makan. Kami, tentu saja tidak yang mulia. Tapi makan menjadi tradisi perjamuan meskipun itu tidak berefek pada tubuh kami. Dan sejujurnya makan adalah suatu kegiatan yang membuat kita kecanduan. Hanya orang malas yang selalu makan yang mulia raja. Terang Abid yang membuat Kuni kembali bingung. Ada musuh di arah jam 2 dan jam 11. Itu Forks, ke bagianmu. Teriak Malvin yang sedikit menarik perhatian Kuni. Kemudian Kuni menoleh dan melihat Forks yang mirip sekali dengan singa. Bahkan tubuhnya yang lebih besar 10 kali dari singa di bumi membuat Kuni makin kepincut. Itu bisa menjadi kendaraan eleganku di bumi batin Kuni dalam hatinya. Edge, aku mau satu. Teriak Kuni yang membuat Edge yang semula melompat terbang langsung terjatuh begitu mendengar suara permintaan Kuni. Bahkan akibat dari suara Kuni, Edge yang sedang terbaring itu langsung diterkam oleh pemimpin Fox yang sangat anggun sekali, dan itu mampu membuat Kuni langsung mengincarnya. Beruntungnya Edge, masih ada Malvin dan Markus di dekatnya sehingga mereka bisa membantu menghalangi serangan Fox tersebut. Edge, kamu tidak apa-apa? Ucap Markus sambil melihat ke depan. Tidak masalah, ucap Edge sambil berdiri. Markus, aku mau yang itu. Jangan bunuh dia. Teriak Kuni pada Markus dan itu membuat Markus sedikit menahan kekuatannya. Yang mulia raja. Ucap Abid keheranan. Kamu tenang saja. Dia sangat aku inginkan. Dia akan menjadi kendaraan yang cocok untukku. Ucap Kuni sambil tersenyum. Albi, ayo ikut aku. Kita hajar dia agar mau menurutiku. Ucap Kuni singkat lalu berlari ke arah pemimpin Fox itu bersama Albi. Sementara di Java, sudah 1 bulan sejak Kuni pergi dan situasi kian memanas. Di mana sejak 2 hari yang lalu, berita tentang peperangan antara kerajaan Oceani dan negara Java sudah tercium oleh Eva. Bahkan setelah mengetahui berita itu, Eva sudah tak bisa tidur dengan nyenyak lagi. Nona Eva, harap menjawab panggilan darurat. Ucap Mohan dari hatinya. Biarkan mereka masuk Mohan, ucap Eva santai sekali seolah-olah dia sudah tahu siapa yang akan datang menemuinya. Kemudian mereka semua masuk dan sedikit mengejutkan Sisal dan yang lainnya saat mengetahui jika seorang presiden bertamu ke rumahnya. Mr. Presiden. Sapa Sisal pada Jasnan. Nona Sisal, salam. Ucap Jasnan pada Sisal. Hei, ada apa ini? Bagaimana bisa seorang presiden dan jenderal satu-satunya negara ini bisa berkunjung ke rumah rakyat jelata? Ucap Eva sambil berjalan mendekat ke arah Jasnan dan dikelilingi oleh puluhan pengawal. Sementara Jasnan tersenyum palsu, Jenderal Sukirman yang sangat membenci Eva hanya bisa melengos saja. Jika bukan karena keluarga Mirza, mungkin Eva sudah dia tembak di tempat. Di mana Tuan Mirza? Kami ada perlu dengannya. Ucap Jasnan tanpa basa-basi lagi. Untuk saat ini, Tuan Mirza yang Anda cari sedang tidak ada di sini. Anda bisa katakan padaku apa masalah yang sedang Anda hadapi saat ini? Ucap Eva santai dan tidak menunjukkan aura ketakutannya. Mendengar ucapan Eva, Sukirman ingin sekali memenggal kepala Eva. Sementara Jasnan sedikit terkejut jika kepala keluarga Mirza tidak ada di sini karena sejak terakhir kali, dia memang tidak mendengar keberadaan kepala keluarga Mirza. Apalagi sejak surat ancaman yang datang dari kerajaan Oceani dan juga kedatangan Panglima Besar Kerajaan Britani yang tidak menemui titik kelanjutannya. Jika untuk masalah Oceani, Jasnan bisa memaklumi karena dia sadar mungkin saja kerajaan Oceani dalam masa berkabung selama 3 bulan. Tapi yang sedikit mengejutkannya adalah masalah yang dibawa oleh Raoul de Moldi sebagai utusan dari kerajaan Britani sekaligus Panglima Besar mereka tidak ada kejadian atau masalah yang berkaitan antara Java dan Britani. Mungkin karena Britani ikut berkabung atau memang masalahnya dengan keluarga Mirza sudah selesai karena Jasnan juga tidak melihat kedua putri dari kerajaan Oceani dan Britani. Tanpa sepengetahuan Jasnan kalau mereka berdua sedang berwisata dengan beberapa wanita lainnya, termasuk Kinan, Puspita dan Vela. Apa yang kamu katakan ini? Apa kamu tidak tahu kalau masalah ini sangatlah serius? Jangan bercanda sekarang. Ucap Jasnan pada Eva. Mr. Presiden, apa yang dikatakan oleh Eva adalah kenyataannya. Kuni sudah pergi sejak sebulan yang lalu, dan kami juga sedang mencarinya karena kami juga merindukannya. Ucap Sisel yang langsung mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi. Bab 69. Gejala kehamilan atau masuk angin. Mr. Presiden, apa yang dikatakan oleh Eva adalah kenyataannya. Ucap Sisel mencoba membela Eva. Mendengar ucapan Sisel, Jasnan tak bisa berkata-kata lagi. Mungkin jika Eva yang mengatakan tadi ada sedikit kebohongan karena Eva dicap sebagai buronan negara. Tapi tidak dengan Sisel yang memiliki kredibilitas serta image publik yang terbilang cukup baik itu. Sementara Jenderal Sukirman ingin sekali marah. Tapi saat melihat banyaknya pengawal yang membawa senjata di samping Eva, membuatnya mengurungkan niatnya. Mr. Presiden, lebih baik kita pergi dulu. Kita akan menyuruh seseorang untuk mencari tahu kebenarannya apakah kepala keluarga Mirza benar-benar tidak ada di sini atau mereka sengaja menyembunyikannya. Terang Jenderal Sukirman sambil menekankan nada tingginya seolah-olah dia tak percaya dengan mereka semua. Baiklah, mari kita pergi. Ucap Jasnan lalu berbalik tanpa berpamitan pada Eva. Dasar tua bangka, umpat Eva dan itu hanya didengar oleh Sisal. Setelah mereka pergi,
Eva lalu bergegas kembali ke ruangannya dengan keadaan sedikit marah karena seperti terhina oleh tindakan Jenderal Sukirman padanya. Tanpa memedulikan yang lainnya, Eva lalu menelpon Patimon untuk menyuruhnya datang ke ruangannya. Sebelumnya, seminggu setelah Kuni pergi, Eva mencari tahu tentang keberadaan Patimon dan menemukan Patimon sedang depresi. Kemudian Eva menemuinya dan meyakinkannya jika ikut dengan keluarga Mirza adalah pilihan yang tepat. Sehingga tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya Patimon ikut dengan Eva dan diberi kepercayaan untuk menjadi manajer lapangan di mana tugas utama Patimon adalah mengawasi pembangunan-pembangunan yang berkaitan erat dengan perusahaan Kinan Group, termasuk pembangunan perusahaan dan juga pembangunan mansion serta apartemen bagi para karyawannya. Darling, ada apa kamu menyuruhku tiba-tiba datang kemari? Apakah kamu sangat rindu denganku? Ucap Patimon setelah masuk ke ruangan Eva. Jangan bercanda Patimon, kakak brengsekmu baru saja datang ke sini bersama presiden. Dan itu membuat aku semakin kesal saja. Ucap Eva yang dia tunjukkan dari raut wajahnya yang merah menahan amarah itu. Kakakku, untuk apa dia datang ke sini? Tanya Patimon bersikap biasa kali ini. Dia tidak mengutarakannya. Tapi aku tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah kamu bilang kalau kamu punya hubungan khusus dengan Perdana Menteri Kerajaan Oceani? Aku ingin berbicara dengan mereka tentang peperangan yang akan terjadi dalam beberapa bulan lagi. Apa kamu bisa mengatur semuanya? Tanya Eva dengan raut wajah seriusnya. Mendengar permintaan Eva, Patimon tentu saja terkejut. Hanya saja, saat mengingat betapa gila kekasihnya itu membuatnya tak terlalu memikirkannya. Akan kuusahakan, tapi aku tidak janji sama sekali. Karena sejujurnya hubunganku dengannya baik saat aku masih menjabat sebagai seorang legend darling. Ucap Patimon mengutarakan pendapatnya. Kalau untuk itu, usahakan dulu darling. Aku tidak ingin ada peperangan di negeri ini karena konsekuensinya sangat tidak baik bagi perusahaan Kinan Group ke depannya. Terang Eva karena dia yakin jika peperangan terjadi, semua bahan pokok pasti akan melonjak dan itu tidak baik bagi perkembangan perusahaannya yang baru akan benar-benar merintis 1 bulan lagi. Akan saya usahakan darling. Tapi apakah kamu tidak takut untuk bertemu dengan mereka sendiri? Tanya Patimon yang sedikit khawatir dengan keselamatan kekasihnya. Eva. Haha sih. Jika begitu, lebih baik kita memakai virtual saja. Tanpa bertatap muka, tapi kita bisa berdiskusi di dalamnya. Ucap Eva setelah berpikir beberapa saat. Baiklah darling, kalau begitu, aku pergi dulu untuk mengurus segala keperluanmu. Ucap Patimon lalu mencium kening Eva dan pergi. Sementara Eva tidak memedulikan kemesraan yang ditunjukkan oleh Patimon. Karena dia sedang memikirkan cara lainnya. Jika hanya bergantung pada satu cara, maka kemungkinannya berhasil kecil. Dan itu sudah Eva pikirkan matang-matang sejak 2 hari yang lalu saat dia mendengar dari mata-matanya jika akan terjadi perang antara Jave dan Oceani. Kemudian dia mengirim pesan untuk Stella, Zelda dan juga Dewi untuk segera datang ke meja makan karena dia punya berita mendesak. Tanpa Eva sadari, jika Kinan dan Stella diketahui hamil saat mereka sedang asyik berada di toilet bersama. Kinan, Stella, Zelda, Puspita dan Vela pergi ke taman hiburan bersama Wawa dan Rena. Selain untuk berlibur, mereka ingin mengajak Stella dan Zelda mengenal budaya yang ada di Java sekaligus sebagai sarana untuk melatih komunikasi secara langsung di dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak kursus berbahasa yang diikutinya sebulan yang lalu, Stella dan juga Zelda sudah sedikit mengerti tentang bahasa dan cara mengucapkannya. Apalagi setelah kursus dan di awal-awal, Stella dan Zelda aktif bertanya pada Eva dan yang lainnya, meskipun bagi Kinan terlihat sangat tidak beraturan pengucapan yang Stella ucapkan, tapi itu sedikit lebih baik daripada tidak mengerti sama sekali. Stella, apa perutmu sakit? Tanya Kinan yang membuat Stella hanya mengangguk. Ini aneh Stella. Seminggu yang lalu aku juga mengalaminya. Mual-mual seharian. Ucap Kinan yang sedikit mengejutkan Puspita. Hei Kinan, apa kamu tidak coba memeriksakan ke dokter? Siapa tahu itu gejala awal kehamilan. Ucap Puspita yang membuat Kinan dan Stella sedikit terkejut. Kinan dan Stella saling memandang dan terbesit kecemburuan di pikiran masing-masing. Apakah Kuni sudah meniduri Stella batin Kinan? Begitu juga sebaliknya, Stella berpikir apakah Kinan sudah ditiduri oleh Kuni. Hanya saja, keduanya kompak tidak membahasnya lagi karena ini akan menjadi kecemburuan lainnya bagi semua wanita yang ada di sekeliling Kuni. Ini mungkin karena masuk angin. Karena gejalanya hanya muncul sekali saja. Sanggah Kinan dan mendapat anggukan dari Stella. Baiklah kalau begitu, lebih baik kita pulang saja karena Iba sudah memanggilku. Katanya ada urusan mendesak dan aku harus tiba secepat mungkin. Ucap Stella sedikit didiktenya. Oh sayang sekali, ucap Puspita karena mereka baru saja tiba dan belum ada 1 jam. Tapi harus segera pulang lagi. Kalian jangan khawatir, sepertinya yang dipanggil cuma kita berdua saja. Jadi kalian lanjutkan menikmati wahana yang ada di sini. Sejujurnya aku sangat senang di sini, jadi aku akan datang lagi ke sini besok. Ucap Sauda mencoba menghibur Kinan dan yang lainnya. Apalagi mereka ke sini juga dikawal lebih dari 30 pengawal sehingga berpisah pun mereka tetap aman. Jika itu maumu, kami tidak akan memaksa. Lagi pula kasihan Wawa dan Rena belum puas mainnya. Ucap Kinan pada Stella dan Zelda. Bab 70. Rapat kecil dari Eva. Jika itu maumu, kami tidak akan memaksa.
Lagi pula kasihan Wawa dan Rena belum puas mainnya. Ucap Kinan pada Stella dan Zelda. Mendengar perkataan Kinan yang tanpa adanya keberatan itu membuat Stella dan juga Zelda lega. Kemudian, kedua bul itu pulang untuk memenuhi panggilan Eva. Sementara Dewi yang mendapat pesan dari Eva juga terkejut. Padahal dia sedang memandangi tespek yang ada di tangannya dan membuatnya senyum-senyum sendiri. Meskipun ada kerinduan yang sangat mendalam di benaknya tentang Kuni, tapi saat mengingat betapa perkasa Kuni membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Apalagi hanya dengan sekali permainan saja sudah membuatnya hamil sehingga dia semakin mengagumi Kuni. Meskipun begitu, dia tetap memenuhi undangan Eva karena dia tahu, setelah Kuni pergi, praktis hanya Eva yang bisa mengaturnya, selain Kinan tentunya karena Kinan adalah istri pertama Kuni. Setelah sampai di meja makan, Dewi duduk dan terkejut saat hanya ada Eva seorang diri. Tapi saat mengingat lagi jika ini sudah telat dari waktunya jam makan siang membuatnya sedikit memahami jika ini bukan masalah yang ringan. Ada apa, F? Apa kamu sudah mengetahui tentang keberadaan Kuni? Aku sudah tidak sabar ingin memberinya kabar bahagia. Ucap Dewi dengan pose sensualnya. Hal itu membuat Eva sedikit iri karena selain kecantikannya, bentuk tubuh Dewi adalah bentuk yang paling bagus dan proporsional di antara wanita-wanita yang berada di sekitar Kuni. Dewi, lupakan Kuni sejenak. Aku punya berita yang sangat mendesak kali ini. Ucap Eva dengan gimik wajah seriusnya. Mendengar ucapan Eva yang sedang tidak bercanda itu membuat Dewi sedikit terkejut juga. Ternyata dugaanku benar batin Dewi dan tidak mengutarakannya secara langsung pada Eva. Katakan ada apa? Apa ada berita yang lebih membahagiakan dari beritaku? Tanya Dewi antusias sekali. Beritamu? Memangnya kamu punya berita apa? Tanya Eva penasaran sekali. Oh, ayolah Eva. Sebagai seorang perempuan. Apa kamu tidak bisa menebak dari raut wajah kebahagiaanku ini? Ucap Dewi yang semakin membuat Eva penasaran. Meskipun begitu, Eva tetap bersikap tenang karena dia sedang pusing dengan masalah yang sedang dihadapinya ini. Berhenti main-main Dewi, kita punya masalah yang sangat berbahaya kali ini. Dan aku tidak main-main untuk yang ini. Ucap Eva tegas. Oh iya, apa masalahnya Eva? Siapa tahu aku bisa membantumu? Tanya Dewi santai dan masih belum mengerti tentang keseriusan bahaya kali ini. Apalagi saat mengingat betapa tangguhnya Kuni membuat dia yakin jika tak ada manusia yang bisa mengalahkannya. Hanya saja situasi yang sekarang berbeda. Kuni belum diketahui keberadaannya dan itu masih belum disadari oleh Dewi. Meskipun begitu, Eva masih memaklumi sikap Dewi karena dia juga membutuhkan bantuan informasi dari Dewi. Berbekal dari keterlibatan Dewi sebagai kepala keluarga Sanjaya dan memiliki hubungan yang bisa dibilang erat sekali, membuat Eva mau tak mau harus mengandalkan Dewi untuk mendapat informasi dari Jenderal Sukirman. Dengar Dewi, apa kamu sudah mendengar kalau negara Java akan berperang melawan kerajaan Oceani? Ucap Eva pada Dewi. Mendengar ucapan Eva, tentu saja membuat Dewi terkejut. Apalagi saat mengingat dirinya dalam beberapa hari ini selalu sibuk dengan janin yang ada di perutnya. Bahkan dia sudah memesan semua perlengkapan bayinya jauh-jauh hari karena dia tak ingin kerepotan saat semuanya harus membeli secara mendadak. Eva, apa ini serius? Apa kamu sedang tidak menakut-nakutiku sekarang? Tanya Dewi yang jelas terlihat tak percaya dengan ucapan Eva. Dengar Dewi, aku akan menceritakan apa yang aku ketahui dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi tunggu Stella dan Zelda datang dulu. Ucap Eva yang membuat Dewi semakin penasaran saja. Setelah 30 menit, Stella dan Zelda akhirnya tiba dan itu sedikit melegakan Dewi. Dengar kalian, jangan bertanya dan hanya dengarkan ceritaku saja. Ucap Eva tanpa basa-basi lagi. Mendengar ucapan Eva membuat Stella dan juga Zelda kebingungan. Mereka baru saja sampai dan tiba-tiba Eva langsung membuat mereka seperti tak berkutik karena ucapannya. Meskipun begitu, Stella dan Zelda hanya diam dan mendengarkan perkataan Eva dengan seksama. Kemudian Eva menceritakan semua informasi yang dia ketahui dalam beberapa hari terakhir ini. Termasuk kedatangan Presiden dan Jenderal Sukirman dan membuat Dewi lagi-lagi terkejut. Apalagi saat Dewi mengetahui sebuah fakta yang sangat mencengangkan di mana Eva adalah salah satu buronan negaranya sendiri karena meretas sistem keamanan yang ada di Kesatuan Negara Java dan karena hal itulah yang membuat Eva menjadi musuh negaranya. Apa kalian sudah mengerti? Ucap Eva singkat pada ketiga wanita tersebut. Meskipun samar-samar, tapi baik Stella dan juga Zelda menangkap apa maksud dari ucapan Eva di mana kondisi yang akan mereka hadapi ke depannya bisa dikatakan hidup dan mati mereka. Apalagi saat mengingat jika perang hanya akan membawa kehancuran baik yang menyerang ataupun kubu yang bertahan, sehingga mereka sadar dengan konsekuensinya jika perang ini terjadi. Sekarang dengarkan lagi. Aku akan memberikan tugas yang sama pentingnya untuk kalian. Ucap Eva lagi. Katakanlah Eva. Tanya Dewi yang sudah tak sabar sama sekali. Kalau begitu, tunggu, ucap Zelda yang langsung memotong ucapan Eva. Ada apa Zelda? Tanya Eva. Jika ini nyata, bukankah akan muncul di berita? Tapi kemarin saat aku menonton TV seharian, aku tidak melihat atau mendengar tentang peperangan yang akan terjadi ini. Apa kamu sudah memeriksanya dengan sungguh-sungguh? Tanya Zelda yang sedikit fasih berbahasa Java tersebut. Mendengar pertanyaan dari Zelda, Eva berpikir sejenak sebelum menjawabnya karena dia juga sedikit aneh kenapa berita besar seperti ini belum muncul ke media-media internasional. Haha, untuk itu, masih aku selidiki lagi.
Tapi aku berani bertaruh 100% kalau kita akan berperang kali ini. Informanku mengatakannya dengan sangat jelas karena dia mendengar langsung dari orang-orang yang terlibat. Ucap Eva karena dia tak berpikir jika Oceani masih dalam masa berkabungnya. Mendengar penjelasan dari Eva, hanya sedikit merubah pandangan Sauta. Apalagi dia tak tahu apa yang terjadi di dalam istananya setelah kematian ayahnya. Apa kamu masih meragukannya, Sauta? Tanya Eva pada Sauta. Meskipun Sauta masih sangat ragu, tapi dia tak ingin berdebat lagi dengan Eva karena dia sudah bertekad untuk pulang ke kerajaan Oceani untuk menanyakan tentang peperangan yang akan terjadi ini dan menghapus keraguannya tentang berita perang yang menurutnya masih belum jelas ini. Bab 71. Ambisi yang besar. Dengarkan aku, sesuai dengan ucapanku di awal, jika kalian punya tugas masing-masing di sini, dan itu untuk mencegah peperangan terjadi. Ucap Eva sambil berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela. Dewi, aku ingin kamu mengumpulkan informasi dari Sukirman sialan itu mengenai apa rencana yang akan dilakukan oleh Presiden. Apakah mereka akan menyerang dan menerima tantangan perang atau mereka akan melakukan upaya diplomasi untuk mencegah perang itu terjadi? Ucap Eva sambil melihat ke arah Dewi. Aku? Bagaimana bisa, Af? Tanya Dewi yang sangat terkejut itu. Apalagi dia juga terkejut saat mendengar dari Eva tentang peperangan yang terjadi kali ini akibat dari ulah Kuni. Hais, Dewi, bukankah kamu punya hubungan yang baik dengan Sukirman sialan itu? Kamu manfaatkan hubungan baik itu dengan mengorek semua informasi darinya. Ingat, jangan sampai peperangan ini terjadi, dan usahakan pengaruhi pikiran Sukirman untuk menolak perang ini karena kita tidak mungkin untuk bisa melawan mereka saat ini. Ucap Eva mencoba meyakinkan Dewi. Tapi kalau Paman Sukirman menolak bagaimana? Tanya Dewi. Gunakan kedudukanmu untuk menekannya. Meskipun begitu, bersikaplah seolah-olah kamu membenciku, dengan begitu dia akan lebih terbuka denganmu. Pokoknya misi kamu tentang informasi yang berkaitan erat dengan peperangan ini harus didapatkan karena dari sinilah kita bisa melakukan sesuatu yang dapat mempertahankan keberlangsungan hidup kita menjadi lebih lama lagi. Apalagi saat ini Kuni tidak ada di sini, jadi kita harus bisa semaksimal mungkin mempertahankan diri kita sendiri. Terang Eva lagi. Hahaha, baiklah. Ucap Dewi singkat karena dia tidak yakin dengan usulan Eva padanya. Mendengar nada pasrah Dewi, Eva hanya bisa menghela nafas. Apalagi dia juga sedang mengalami masalah yang jauh lebih sulit lagi di mana sebisa mungkin, dia harus bisa mencegah peperangan ini terjadi. Stella, tugasmu adalah menelpon Raja Britania itu ayahmu dan meminta bantuan padanya untuk merayu Raja Oceani, agar menarik lagi surat tantangan yang sempat dia layangkan kepada negara Java ini. Usahakan untuk melakukannya semaksimal mungkin karena kamu sudah termasuk bagian dalam negara Java. Jadi ini bisa menjadi ujian kesetiaanmu pada negara ini. Terang Eva. Aku tidak tahu apakah aku bisa merayu mereka. Tapi untuk masalah meminta bantuan ayahku untuk memberi nasihat pada Raja Oceani, akan aku usahakan, F. Ucap Stella yang terlihat jelas tidak terbebani dengan tugas yang tidak pernah dia emban sebelumnya. Yosh, sekarang untuk kamu Zelda, meskipun kamu tidak bisa pergi langsung ke sana. Tapi aku memang tidak ingin kamu kembali ke Oceani dalam beberapa bulan ini sebelum kondisinya terpantau kondusif dan memungkinkan bagimu untuk pulang ke kerajaanmu. Jadi tugasmu hanya menemaniku melakukan mediasi secara virtual kepada menteri kerajaanmu dan aku berharap dengan adanya kamu, mereka mau mempertimbangkan ulang untuk melakukan penyerangan di negara Java ini. Terang Eva lagi. Mendengar ucapan Eva, Zelda sudah mengerti jika Eva mungkin saja akan melarangnya. Tapi saat mendengar tentang mediasi secara virtual, Zelda masih mencoba menerka-nerka apakah cara yang akan digunakan oleh Eva bisa berguna atau tidak. Jika bisa, maka dia tidak harus repot-repot datang ke kerajaannya karena cara virtual lebih cepat dan sangat menghemat waktu ketimbang cara yang dia pikirkan untuk datang langsung ke kerajaannya yang membutuhkan waktu sekitar 8 jam perjalanan melalui jalur udara. Aku akan membantumu sebisa aku, F. Ucap Zelda tegas dan itu membuat Eva sedikit lega. Baiklah, karena kalian sudah mengerti. Aku harap kalian melakukan yang terbaik yang kalian punya untuk tugas masing-masing. Kalau begitu selamat bekerja. Ucap Eva lalu bergegas ke ruangannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Siapa tahu ada informasi baru dan penting lainnya dari para informannya. Setelah berdiskusi sedikit alot, Eva melanjutkan tugasnya untuk mencegah peperangan terjadi dengan menghubungi negara-negara yang berteman baik dengannya, seperti negara Sakura, negara Samba, negara Tlago, negara Black Gold, dan juga negara Black Country. Sementara di kerajaan Oceani, Lucas Reinhardt, raja sementara mereka yang belum secara resmi didaulat sebagai seorang raja malah tersenyum dan tertawa keras saat mendengar dari ajudannya jika permintaannya tentang bala bantuan yang mereka inginkan disetujui oleh beberapa negara yang siap membantu mereka. Meskipun ada harga mahal yang harus dia bayar, tapi itu semua tidak memengaruhi tekadnya untuk tetap mengajukan surat tantangan perang pada negara Java. Hahaha, bagus sekali. Dengan perang ini, aku akan membuktikan pada dunia kalau kerajaan Oceani siap menjadi ketua dunia yang baru. Ketua dari perserikatan yang ada di dunia dan akan menjadikan kerajaan Oceani sebuah kerajaan yang akan disegani oleh seluruh dunia. Bahkan Tlago yang selama ini mencari gara-gara dengan kita. Mereka akan berpikir 2 kali untuk mengganggu kita lagi saat kita menjadi pemimpin dari lembaga PND Perkumpulan Negara Dunia. PND,
jika di kehidupan nyata bisa diartikan sebagai PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa. Hanya saja di PBB tidak ada pemimpin negara. Adanya hanya anggota negara dan mereka mentaati peraturan yang ada. Tapi di PND, siapapun ketua negaranya, mereka berhak untuk merubah peraturan sesuai dengan keinginan mereka. Misal masalah pajak pada suatu negara, untuk membuat suatu negara bangkrut, maka ketua PND cukup menekan negara tersebut dengan biaya kenaikan pajak yang tinggi dan mereka benar-benar bisa melakukannya. Meskipun begitu, ada pantangan tersendiri saat merubah kebijakan dan itu adalah tantangan terberatnya. Mereka yang menjadi ketua PND wajib memiliki kekayaan di atas 10 triliun rats. Jika dirupiahkan mencapai 1 kuintiliun atau 1000 kuadriliun atau 1 juta triliun. Negara terkaya dan memiliki mata uang rats adalah negara Black Gold dan negara Black Country yang pecah akibat perang internal atau perang saudara beberapa ratus tahun yang lalu. Tepatnya hampir 200 tahun yang lalu. Tapi yang mulia, tuntutan mereka sangatlah tidak masuk akal di mana mereka meminta bayaran yang sangat mahal sekali. Saya takut dana kita tidak cukup dan itu akan merusak rencana yang mulia untuk menjadikan kerajaan ini sebagai pemimpin dunia. Ucap sekretaris kerajaannya. Mendengar ucapan sekretarisnya, membuat Lucas sedikit melotot. Apalagi dia sadar betul jika sekretarisnya sangat rinci dan juga sedikit alot soal uang, sehingga jika ada dana yang melebihi ucapannya, dia akan sedikit protes padanya. Bab 72. Melakukan berbagai cara untuk mencegah peperangan terjadi. Katakan padaku, apa permintaan mereka? Tanya Lucas. Maaf yang mulia. Akan saya bacakan daftar yang mereka minta. Ucap sang sekretaris sambil membalik halaman kertas yang dia bawa. Saya jelaskan sebentar yang mulia. Negara Tlago, Sakura, Black Gourd, dan juga Samba telah menolak untuk bekerja sama dengan kita. Rupanya mereka punya pendapat berbeda saat kami mengirim permintaan bantuan pada mereka. Untuk negara Borneo, mereka meminta kota Sun menjadi bagian dari wilayah mereka. Untuk negara Hal Country, mereka meminta uang sebesar 100 miliar troll dan juga dukungan untuk mereka saat mereka akan menyerang negara Sakura. Untuk negara Tirai Bambu, mereka meminta 500 miliar troll dan juga meminta kepala dari Baikuni Mirza yang mulia. Ucap sekretaris berhenti sejenak untuk mengambil nafas panjangnya. Apa? Ini bukankah pemerasan namanya? Ucap Lucas yang tak percaya dengan apa yang dia dengar dari sekretarisnya. Maaf yang mulia, masih ada lagi. Negara Tango malah meminta bayaran 1 triliun troll karena mereka ingin mengakhiri krisis negara mereka. Sebagai gantinya, mereka akan mengirim seluruh pasukannya untuk membantu kita yang mulia. Ucap sekretaris lebih mengejutkan Lucas. Benar-benar pemerasan, ucap Lucas tak percaya. Masih ada lagi yang mulia. Negara Black Country malah meminta 5 kuadriliun troll untuk membantu kita karena sepertinya mereka telah mencium niat yang mulia untuk menjadikan kerajaan Oceani sebagai kerajaan nomor 1 dan menjadi pemimpin dunia yang mulia. Terangsang sekretaris pada Lucas. Bajingan, bangsak. Teriak Lucas saat mendengar 5 kuadriliun. Frustasi, tentu saja iya. Itu yang dirasakan oleh Lucas saat ini. Keinginannya untuk menjadikan Oceani kerajaan nomor 1 sekaligus menjadi pemimpin negara dunia harus mendapat sedikit pertentangan dengan negara sekutunya. Apalagi saat mengingat betapa wajarnya permintaan semua negara membuat Lucas sedikit mengerti jika ini adalah panggung dunia di mana simpati antar negara tidak dibutuhkan di sini. Hanya keuntungan untuk kesejahteraan rakyatnya lah yang menjadi acuan negara-negara sekutu membantunya. Apa ada lagi? Tanya Lucas dengan tatapan menahan kesalnya. Sudah yang mulia, untuk Tlago. Mungkin karena mereka masih menyimpan dendam sehingga mereka terang-terangan membelot. Sedang untuk Sakura bukan menolak yang mulia. Tapi mereka enggan ikut campur karena mereka tidak ingin warganya ada yang mati karena penduduk di sana berkurang setiap tahunnya. Sedangkan negara Black Gold sudah mengira jika Black Country bersekutu dengan kita karena mereka tahu Black Country pasti memilih kita yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Terang sekretaris lagi. Lupakan mereka. Hanya saja. Apa yang akan dilakukan Paman Western? Apa dia berpihak pada Java karena putrinya ada di sana? Tanya Lucas lagi saat mengingat Western. Raja Britania menolaknya secara tertulis beberapa minggu lalu. Untuk masalah Britania, kemungkinan besar mereka mendukung Java karena putri kerajaan mereka sedang berada di Java. Bahkan tanda-tanda kepulangannya juga belum diketahui yang mulia. Ucap sekretaris. Stella, aku tidak tahu kamu masih hidup atau sudah mati. Tapi aku akan melakukan apa yang menurutku benar. Aku tidak akan segan-segan menyerang Java meskipun kamu ada di sana. Gumam Lucas sambil memikirkan kecantikan yang dimiliki oleh Stella. Sekarang, kumpulkan para petinggi. Kita akan mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Ucap Lucas lalu dia pergi menjauhi sang sekretaris. Baik yang mulia, ucap sang sekretaris singkat. Di tempat lain, 2 minggu sejak Eva meminta bantuan pada negara yang dia kenal tidak mendapat respon yang baik. Bahkan alasan yang mereka buat untuk menolak tawaran Eva hampir sama di mana bagi Sakura memang enggan melihat salah satu warganya mati. Sedang untuk Black Gold dan juga Samba terkendala oleh biaya yang sangat mahal di mana mereka meminta 1 triliun rats atau jika dikurs rupiahkan akan berjumlah sekitar 100 kuadriliun. Bukannya Eva tidak punya. Dia punya jika hanya 100 kuadriliun. Tapi dia harus menunggu terjualnya kiriman batu giok lainnya yang jumlahnya bisa mencapai 100 sampai 120 kuadriliun, bahkan bisa lebih.
Mengingat saat pertama kali Kuni berbisnis dan menghasilkan lebih dari 4 kuadriliun. Tapi saat dijual bisa menghasilkan 8 kuadriliun dan itu hampir 100% dan melebihi ekspektasi Kuni. Praktis, hanya Telago yang siap membantu dengan imbalan yang mereka minta sekitar 2 kuadriliun rupiah. Harga yang tidak terlalu fantastis jika dibandingkan dengan permintaan tawaran dari Black Gold sekitar 100 kuadriliun. Begitupun negara Sambah yang meminta 50 kuadriliun. Memikirkan semua itu membuat Eva makin bingung. Apalagi saat melihat semua orang yang dia tugaskan masih belum ada perkembangan yang berarti di mana Dewi masih belum bisa menghubungi Jenderal Sukirman dan mengorek informasi darinya. Apalagi Patimon yang sudah pergi dan belum kembali sampai sekarang. Sedang tugas untuk Stella juga masih belum ada berita lanjutannya. Praktis hanya berita-berita sekutu yang dia dengar jika sudah ada banyak negara yang bersekutu dengan kerajaan Oceani untuk menghancurkan negara Java. Berita yang mencuat sejak 3 hari yang lalu mampu merubah suasana damai menjadi mencekam. Bahkan Eva sudah tak bisa memblokir situs-situs ilegal yang dengan sengaja menyiarkan berita tentang peperangan yang ada antara Oceani dan Java. Apalagi pemegang saham terbesar platform terbesar dimiliki oleh Black Gold sehingga tanpa bekerja pun, mereka sudah bisa menghasilkan pundi-pundi uang mereka sendiri. Bagaimana Stella? Apa kamu sudah bisa menghubungi ayahmu? Tanya Eva pada Stella. Maaf Eve, sepertinya telepon dari luar negeri dihentikan. Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa menghubungi ayahku. Tapi hanya itu kemungkinannya. Jika bukan karena sinyal kita yang diblokir, maka itu tidak mungkin terjadi. Terang Stella. Haha Zee, ini pasti ulah Oceani. Gumam Eva sambil memikirkan cara lainnya. Bagaimana kalau aku langsung pergi ke sana? Apalagi aku lihat penerbangan ke sana juga tidak diblokir. Mungkin ini satu-satunya cara agar aku bisa bertemu dengan ayahku dan menceritakan semuanya secara langsung. Dengan begini akan lebih meyakinkan lagi ucap Stella. Mendengar usulan Stella, Eva sedikit lebih memahaminya. Tapi saat memikirkan ulang, mungkin itu tidak terlalu buruk mengingat Britani adalah kerajaannya, dan juga tidak ada masalah antara Britani dan Java. Itu ide yang bagus. Aku ingin kamu dikawal oleh 20 orang lebih. Tapi itu akan sangat terlihat mencolok dan bisa menimbulkan kesalahan pahaman lainnya. Begini saja, kamu segera bersiap-siaplah karena aku akan mengurus semuanya. Ucap Eva lalu pergi ke ruangannya. Bab 73, munculnya simbol seraya lagi. Kamu segera bersiap-siaplah karena aku akan mengurus semuanya. Ucap Eva lalu pergi ke ruangannya. Setelah itu, dia mengurus semuanya termasuk tiket pulang pergi di hari yang sama, dan hanya mengutus Mohan dan Luhut untuk mengawal Stella. Tentunya dengan peralatan lengkap yang sudah dia beli dengan harga khusus. Sebuah senjata tanpa logam tapi mematikan. Di mana senjata beserta pelurunya yang terbuat dari tulang hewan terkeras, beserta pelurunya menjadi senjata khusus yang dibeli oleh Eva. Bahkan karena terlalu mematikannya, pihak pengembang hanya membuat 100 buah macam dan bentuk yang berbeda di mana setiap orang bisa membawa 10 senjata berbeda-beda dengan tingkat kebutuhan yang khusus. Mohan, Luhut, ingat latihan kalian dan lindungi Stella dengan benar. Kalau perlu, lindungi dia meskipun nyawa kalian sebagai taruhannya. Ucap Eva pada kedua orang tersebut. Siap laksanakan Nona F, Anda jangan khawatir. Kami akan melakukan tugas ini dengan sebaik mungkin. Ucap Mohan tegas. Baiklah, 30 menit lagi kalian akan segera berangkat. Ucap Eva tegas lalu kedua orang itu langsung berbalik dan pergi meninggalkan ruangan Eva. Akhirnya 30 menit telah berlalu dan Stella beserta Mohan dan Luhut telah pergi ke Britani dengan menaiki pesawat kelas bisnis. Sementara di hutan Martila, Kuni yang sudah mendapat tempat hewan peliharaan di mana ada Albi, yang mirip dengan beruang tambah gorila, Fox yang seperti singa tapi bentuk badannya yang 10 kali lebih besar. Dan ada sejenis burung phoenix tapi lebih mirip elang yang biasa disebut berden di Martila, serta yang keempat adalah binatang melata yang bisa berkamuflase seperti bunglon. Tapi dia bukan bunglon, melainkan pikisi agung yang bisa dikatakan perpaduan antara iguana dan ular. Meskipun panjang tubuhnya hanya sekitar 50 cm. Tapi pada saat bertarung, Piki bisa memanjang sampai 100 kali lipat dari tubuhnya yang asli yaitu sekitar 50 meter. Yang mulia raja, bisakah Anda menjauhkan ekornya dariku? Ucap Markus yang sedikit terganggu dengan ekor Piki yang ada di depannya. Ada apa Markus? Apa kamu takut dengan ekornya? Tanya Kuni sedikit meledek Markus. Bukan yang mulia. Tangan saya gatal ingin segera mencabut pedang dan memotongnya yang mulia. Ucap Markus tanpa sungkan-sungkan lagi dan itu sedikit membuat semua orang yang mendengarnya menahan tawa karena Markus bisa ngelawak juga. Hems, apa kamu yakin mau memotongnya Markus? Tanya Kuni lagi. Tidak, bukan begitu yang mulia. Hanya saja saya tidak bisa melihat mereka semua berkeliaran di sekitarku. Ucap Markus sedikit gugup. Sementara Kuni hanya berpikir, mungkin apa yang dikatakan Markus ada benarnya juga. Apalagi sebelumnya hewan-hewan ini adalah musuh mereka dan harus mereka bunuh sehingga sangat terlihat aneh saat predator berjalan bersama mangsanya. Aku akan memikirkan caranya Markus. Ngomong-ngomong Abid, berapa lama lagi kita sampai ke Gua Hairi? Dan lagi jelaskan padaku Abid. Kenapa jarak kita dengan Gua Hairi sepertinya tetap dan tidak berubah sama sekali? Dari awal sampai 3 hari ini sepertinya aku melihat Gua Hairi tak berubah sama sekali. Ucap Kuni yang merasa sedikit aneh. Padahal selama 3 hari lebih ini,
Mereka selalu maju dan membunuh monster hampir ratusan ribu monster. Tapi kenapa jarak pandangnya dengan Gua Hairi tidak pernah memendek? Bahkan cenderung sama jaraknya dari awal pertama masuk sampai sekarang. Hehehehehe, maaf yang mulia raja. Inilah yang dinamakan ujian kesetiaan cinta dan memang hutan Martila adalah hutan yang dikhususkan untuk pasangan yang setia. Dengan kata lain dari awal yang Anda lihat adalah ilusi pandang. Tujuannya hanya satu. Apakah Anda masih ingin melanjutkan perjalanannya atau berhenti di tengah-tengah dan menyerah? Jika Anda setia, maka Anda tetap maju meskipun apa yang Anda lihat tidak berubah. Tapi jika Anda tidak memiliki kesetiaan serta tekad yang kuat, Anda akan hidup kekal di sini dan lambat laun akan berubah menjadi monster seperti mereka. Terang Abid sambil menunjuk monster yang bersama Kuni. Sementara Kuni terkejut, ternyata monster yang dia bawa adalah orang-orang yang sedang frustasi dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan ini sehingga membuat mereka menjadi seekor monster. Jeti, semua ini adalah manusia dan laki-laki. Tanya Kuni penasaran. Untuk itu saya tidak mengetahuinya yang mulia. Tapi tidak semua orang yang datang ke sini adalah laki-laki. Justru kebanyakan dari mereka adalah seorang perempuan yang ditelantarkan oleh keluarganya dan sudah tidak dikehendaki oleh mereka. Terang Abid lagi. Lagi-lagi, semua penjelasan yang diucapkan oleh Abid mampu membuatnya kebingungan dan tak tahu apakah semua yang diceritakan oleh Abid adalah kenyataannya atau hanya semu belaka. Apalagi saat mengingat percakapan Abid di awal jika ini adalah hutan teraman karena selain keturunan atau orang yang tidak memiliki intisari Sraya tidak bisa masuk. Lalu untuk apa mereka masuk ke hutan Martila jika pada akhirnya mereka berubah menjadi monster? Belum lagi saat mereka masuk seorang diri dan harus menghadapi monster-monster ini seorang diri. Bukankah ini menjadi tempat yang paling berbahaya di Sraya dan kebalikan dari apa yang pernah diucapkan oleh Abid? Yang mulia, ucap Abid saat tak mendengar ucapan Kuni. Oh ya Abid, aku semakin bingung di sini. Kamu di awal menyebutkan jika hutan Martila adalah hutan teraman di sini. Lalu bagaimana dengan monster-monster yang ada di sini? Bukankah mereka akan mati saat menghadapi monster-monster ini seorang diri? Tanya Kuni sangat penasaran sekali itu. Sementara Abid berpikir sejenak sebelum akhirnya dia membuka mulutnya. Raja, tunjukkan tandamu. Ucap Abid pada seseorang yang paling dekat dengan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Raja langsung membuka lengannya dan memperlihatkan sebuah simbol yang sama dengan simbol yang ada di punggung Ovi. Sebuah simbol yang mengartikan sebuah kata agung dan digdaya itu tidak mengejutkan Kuni sama sekali. Dan justru itu semakin membuat Kuni kembali kebingungan. Aku pernah melihat simbol yang seperti itu, Abid ucap Kuni singkat. Ini adalah simbol Sraya yang mulia. Simbol keagungan serta kekuatan mutlak. Hanya seorang kesatria yang memiliki simbol ini dan dari simbol ini akan menjawab semua pertanyaan Anda yang mulia. Ucap Abid sambil berjalan sedikit cepat karena dia merasakan monster lainnya sedang mengintai mereka. Bab 74, mencoba menyingkat waktu. Kalian bersiap-siaplah. Teriak Abid pada semua orang yang mengikutinya tersebut. Baik, baik, baik. Ucap mereka hampir serempak. Yang mulia, simbol itu adalah simbol kota Sraya dan hanya para pejuang dan kesatria yang memilikinya. Bagi kami para kesatria dan pejuang sangat menginginkan pertempuran. Sehingga saat kami bertempur, maka tubuh kami akan sangat bugar sekali. Dan para monster yang ada di sini tertarik dengan simbol ini di mana jika mereka ingin kembali menjadi seorang manusia lagi, mereka harus memakan simbol ini setelah membunuh pemilik simbol kota Sraya dengan tangan mereka sendiri. Dan untuk rakyat jelata yang bukan dari golongan pejuang dan kesatria tidak akan diserang oleh monster-monster ini. Sejujurnya yang mulia, sebelum di depan Gua Hairi, ada kota yang saya maksud di awal adalah tempat teraman di Sraya dan untuk bisa mencapai ke sana, semua orang harus menunjukkan tekad serta kegigihan mereka. Sebuah kota yang jauh lebih makmur dari Sraya sendiri. Meskipun begitu mereka masih dalam wilayah Sraya sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan, orang biasa tidak akan diserang oleh monster karena mereka tidak mempunyai simbol kota Sraya untuk mengembalikan tubuh mereka ke bentuk manusianya. Meskipun begitu, mereka harus berperang dengan tekad mereka sendiri agar tidak menjadi monster di sini. Jika mereka menyerah, mereka akan menjadi monster dan hidup kekal di dalam sini. Jadi menurut saya, semua ini adil yang mulia. Di mana prajurit atau bahkan orang biasa mempunyai ujian mereka masing-masing. Sebetulnya kita bisa melewati hutan Martila ini hanya berdua saja. Tapi saya takut tekad Anda dan saya akan goyah saat hanya berdua saja. Sehingga saya memilih cara yang aman dan itu dengan mengajak kelompok party agar kita bisa saling menguatkan tekad. Terang Abid panjang sekali dan itu mampu dicerna oleh Kuni. Setelah mendengar cerita dari Abid, Kuni semakin penasaran dengan kota yang dimaksud. Selain itu, kecurigaannya terhadap Abid berangsur-angsur menghilang karena dia sadar jika Abid adalah pelayan setia keluarganya. Tuan Abid, mari kita berangkat. Teriak Melvin setelah membunuh monster terakhirnya. Mari yang mulia, ucap Abid pada Kuni. Meskipun begitu Abid, bukankah hutan Martila tidak sebaik yang kamu ceritakan karena masih ada ujian untuk mereka? Ucap Kuni mencoba memberitahukan pada Abid jika hutan Martila sama berbahayanya dengan tempat yang lain di mana untuk mencapai suatu kedamaian. Mereka harus berusaha terlebih dahulu. Yang mulia, inilah yang namanya kehidupan. Sebuah perjalanan hidup yang tak sepenuhnya lurus atau indah. Terkadang kita harus mengalami kesakitan, kekecewaan,
bahkan harus mengalami kehilangan orang yang kita sayangi untuk mencapai kedamaian yang hakiki. Bahkan saat kita kehilangan seseorang yang kita cintai, bukankah itu termasuk ujian lainnya di mana kita kuat atau tidak menjalaninya? Seperti itulah yang ada di sini. Untuk bisa hidup makmur, kita harus rela berkorban apapun itu agar tujuan kita tercapai. Terang Abid lagi yang kali ini mengingatkan Kuni dengan kehidupannya di bumi. Bahkan Kuni sempat berpikir apakah kematian semua bidadarinya dulu adalah bentuk ujiannya untuk mencapai kedamaian. Dan Kuni juga berpikir lagi, apakah saat dia kembali ke masa lalu adalah keputusan yang tepat. Mengingat Kinan dan yang lainnya yang telah mati bisa hidup kembali meskipun di luar nalar. Memikirkan semua itu membuat Kuni rindu dengan semua orang. Apalagi dia mengingat jika hampir 4 hari dia berada di sini. Dengan kata lain sudah hampir 48 hari di bumi yang telah dilewatkannya. Dia ingin sekali mampir ke bumi. Tapi kekuatannya tidak berguna di sini sehingga mau tak mau dia harus menyelesaikan tugasnya dan mencapai Gua Hairi dengan cepat sekali. Kemudian langsung kembali ke bumi. Melvin, awas arah jam 3-mu. Teriak Edgar saat mendeteksi ada monster yang siap menyerang Melvin. Aku sudah menunggunya dari tadi Edgar. Terima kasih perhatianmu. Ucap Melvin sambil menahan serangan monster tersebut. Hei hei hei, jangan bilang kalian suka satu sama lain. Apa kalian sudah tidak waras? Teriak Roger di seberang sambil menghantam monster yang ada di depannya dengan palu gada miliknya. Hentikan gosip kalian. Apa kalian lupa kita sedang mengawasi apa? Teriak Markus sambil melibas semua monster yang ada di sekitarnya. Dari keempat orang tersebut, hanya Markus yang paling kuat. Itu sebabnya di awal Markus sangat arogan sekali. Mendengar peringatan dari Markus, semua orang langsung terdiam dan semakin tambah bersemangat untuk menghajar semua monster yang ada di depan mereka. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyelesaikan misi mereka dengan cepat dan segera pergi bersenang-senang dan menceritakan pada semua orang kalau mereka baru saja mengawal sang raja melewati hutan Martila untuk menuju ke Gua Hairi. Sementara Kuni saat melihat semua orang bertarung merasa strategi yang selama ini mereka jalankan sedikit memakan waktu, sehingga dia mengerti jika ada satu cara lainnya yang lebih menghemat waktu dan bisa sampai ke Gua Hairi secepat mungkin. Apalagi saat melihat monster-monster ini yang kewalahan saat bertempur dengan kelompok party ini, sehingga tanpa berlama-lama lagi, Kuni akhirnya memutuskan untuk memakai caranya sendiri. Abid, panggil party Edgar, Roger, dan juga Melvin. Kita harus berangkat sekarang juga dan biarkan setiap party mengurus semua monster yang menghadang kita. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni pada Abid. Sementara Abid berpikir sejenak lalu berteriak memanggil ketiga party yang telah disebutkan oleh Kuni tadi dan membiarkan party Markus menghadang semua monster yang jumlahnya ratusan itu. Markus, selamat bersenang-senang. Ledek Melvin sambil berjalan di depan Kuni. Sementara Markus terkejut mereka meninggalkannya. Tapi dia tak berani berhenti dan menyusul mereka karena ketiga party tersebut dipanggil oleh Abid sedang partinya tidak. Markus, cepat kalahkan mereka dan susul kami. Teriak Kuni pada Markus. Kita akan memakai cara seperti ini. Dengan begitu, kita tidak terlalu lama berhenti. Selain itu cepat kalahkan semua monster ini secepat mungkin dan segera menyusul kami. Apa kalian mengerti? Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari semua orang. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan cara yang dipikirkan oleh Kuni dan benar terbukti. Waktu yang mereka hasilkan sangat cepat sekali sehingga mereka tak membutuhkan waktu yang lama sekali. Sementara di bumi, Stella yang sudah tiba langsung mengejutkan Western yang sedang berpikir itu. Bab 75, Membujuk Raja Britani. Sementara di bumi, Stella yang sudah tiba langsung mengejutkan Western yang sedang berpikir itu. Western yang sedang melamun di kamarnya dikejutkan oleh suara pengawalnya yang mengatakan jika Nona Stella sudah kembali ke kerajaan Britani bersama dengan 2 orang laki-laki. Putriku Stella, akhirnya kamu pulang setelah sebulan lebih kamu tidak pulang. Ucap Western sambil memeluk putrinya tersebut. Ayah, bagaimana kabar ayah? Ucap Stella dan membalas pelukan Western. Bagaimana ayah bisa baik-baik saja jika kamu tidak ada di sini nak? Ucap Western mencoba memberitahu pada Stella betapa dia merindukannya. Kakak. Teriak seorang gadis remaja pada Stella dan itu membuat Stella terkejut. Steffi. Teriak Stella dan memeluk adiknya tersebut. Kakak, bagaimana kabar kakak? Apakah kakak baik-baik saja di sana? Ucap Steffi sambil memeluk Stella erat sekali. Oh tentu saja Steffi. Apa kamu tidak tahu kalau kakakmu ini sudah sehat sekarang? Ucap Stella sambil memperagakan seorang binaragawan. Mendengar ucapan Stella yang sudah sehat, membuat Western teringat dengan cerita Raul saat Raul pulang bersama Stella dan juga kepala keluarga Mirza. Meskipun dulu Western sedikit meragukan cerita Raul, tapi saat melihat Stella yang sangat ceria dengan kulit wajah yang semakin cantik ini membuatnya teringat dengan mendiang istrinya yang memiliki wajah yang sama cantiknya dengan Stella. Kakak, katakan padaku, apa kakak bahagia tinggal di sana? Karena aku ingin sekali menghubungimu untuk menanyakan kabarmu tapi ayah selalu mencegahku. Ucap Steffi yang menandakan kekecewaannya. Sementara Stella teringat dengan tujuannya saat dia mendengar kata telepon tadi. Ayah, aku ingin berbicara berdua saja dengan ayah. Apa ayah ada waktu? Tanya Stella tiba-tiba sekali. Hah, apa yang kamu katakan putriku? Tentu saja ayah selalu punya waktu untukmu. Ayo ikut ayah, kita bicara di ruang kerja ayah saja.
Ucap Weston sambil menggandeng tangan Stella. Sementara Mohan dan Luhut tahu jika Stella akan masuk ke dalam. Maka Mohan dan Luhut langsung saja mengikuti Stella dari belakang. Hanya saja sebelum benar-benar bisa masuk, mereka dicegah di depan pintu dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Nona Stella, teriak Mohan karena dia tahu jika dia tak harus membuat keributan di Brittany. Mendengar panggilan Mohan, Stella lalu berbalik sambil melambai pada mereka dan membuat penjaga itu melepaskan Mohan dan juga Luhut. Putriku, mereka, siapa? Tanya Weston pada Stella. Mereka adalah pengawal pribadiku ayah. Ayah jangan khawatir karena kesetiaan mereka sudah teruji dengan sangat baik. Ucap Stella menyanjung Mohan dan Luhut. Mendengar ucapan Stella, Weston langsung terdiam. Dia tak ingin berdebat lagi jika putrinya yang berkata seperti itu. Sesampainya di depan ruang kerja Weston, lagi-lagi Mohan dan Luhut dicegat dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan lagi-lagi Mohan memanggil Stella untuk meminta sedikit bantuan padanya. Biarkan mereka masuk ayah. Mereka tidak mengerti apa yang akan kita ucapkan. Selain itu, mereka yang akan menjagaku dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Itu adalah misi mereka ayah. Terang Stella lagi. Putriku, bagaimana kamu bisa mempercayai mereka? Bukankah mereka bukan berasal dari negara kita? Dan lagi, jika dilihat dari wajah mereka, mereka seperti orang cabul dan mungkin saja mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ucap Weston mencoba menasehati putrinya kalau jangan terlalu percaya dengan orang luar. Ayah, apa yang ayah katakan? Mereka sudah terbukti kesetiaannya padaku dan juga aku sudah percaya pada mereka. Jadi aku mohon sama ayah jangan pernah meragukan orang-orang itu, karena mereka adalah orang-orang kepercayaan calon suamiku. Ucap Stella dengan menunjukkan sedikit kekecewaannya. Sementara Weston terkejut, baru beberapa minggu putrinya tinggal di Java, dan sekarang berani membantahnya dengan alasan kesetiaan. Apakah ini Stella yang sama batin Weston dengan tatapan tak percayanya? Dengar ayah, aku kesini karena ingin menanyakan beberapa hal pada ayah. Setelah itu aku akan langsung kembali lagi ke Java. Aku hanya punya waktu 6 jam di sini, jadi aku mohon kerjasamanya ayah. Ucap Stella lagi. Mendengar keluhan putrinya, membuat Weston kembali terkejut. Tapi selain terkejut, dia juga sedikit penasaran dengan perkataan putrinya tentang kerjasama, dan itu mampu membuat Weston sangat penasaran. Apakah Java mengirim putrinya untuk melakukan hubungan diplomasi dan mereka ingin meminta bantuan atas nama putrinya? Muncul semua kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam benak Weston. Meskipun begitu, Weston masih tidak dapat menyimpulkan apapun karena minimnya informasi yang dia terima mengenai negara Java itu sendiri. Putriku Stella, kerja sama apa yang kamu maksud? Aku tidak mengerti dengan maksud ucapanmu itu. Tanya Weston. Begini ayah. Pertama, kenapa aku tidak bisa menghubungi ayah? Apakah listrik di kota ini padam sehingga sinyal pun tak bisa masuk? Selain itu, aku yakin ayah sudah tahu kalau Java dan Oceania akan berperang. Jadi aku ingin meminta bantuan pada ayah untuk membujuk kerajaan Oceania agar mau membatalkan surat tantangan mereka. Kami yang ada di Java tidak menginginkan adanya perang ini ayah. Terang Stella lagi. Mendengar ucapan Stella, membuat Weston semakin bingung. Akhirnya dugaannya benar jika putrinya pulang hanya sebagai utusan dari negara Java. Katakan putriku, siapa yang mengutusmu ke sini? Apakah Presiden Jasnan? Ucap Weston dingin sekali. Dia tak terima putrinya harus menjadi seorang utusan. Apalagi seorang utusan dari negara kecil seperti Java. Bahkan Weston yakin jika Java adalah negara sekelas Lago yang menjadi benalu bagi kerajaan Oceania dan juga kerajaannya. Tidak ayah. Aku kesini atas usulan dari penasehat keluarga suamiku. Dia yang meminta padaku untuk meminta bantuan pada ayah. Sedang untuk Presiden Jasnan, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Terang Stella yang kembali mengejutkan Weston. Bagaimana bisa? Kenapa kamu mau melakukannya putriku? Bukankah gara-gara keluarga suamimu akhirnya perang ini terjadi? Ucap Weston sedikit meninggi, karena ulah Kuni akhirnya kehidupan damai mereka sedikit terusik. Sementara Stella kecewa. Dia tak menyangka jika ayahnya selama ini selalu menyalahkan Kuni. Apakah Paman Rawo tidak menceritakan pada ayahku betapa kuatnya Kuni batin Stella sambil menyeka sedikit air matanya? Dengar ayah, berhenti menyalahkan calon suamiku. Bukankah ayah sudah tahu sendiri kalau aku sembuh karena dia? Bab 76, masalah yang tak henti. Dengar ayah, berhenti menyalahkan calon suamiku. Bukankah ayah sudah tahu sendiri kalau aku sembuh karena dia? Bahkan aku sekarang merasakan jika aku sedang mengandung anaknya, cucu ayah. Meskipun ayah membencinya, setidaknya lihatlah masa depan cucumu ini ayah. Teriak Stella dan itu mampu membuat Weston termangu untuk sesaat. Meskipun Stella ingin menyembunyikannya, tapi dia sudah tak ada cara lain lagi selain membeberkan rahasianya. Rahasia yang ingin dia beritahukan terlebih dahulu pada Kuni kalau dia sedang mengandung anaknya. Sehari setelah Eva menyuruhnya untuk mencari informasi tentang Oceania melalui ayahnya, sekaligus menyuruh ayahnya untuk membujuk Oceania, Stella yang penasaran kenapa kemarin dia mual-mual langsung membeli sebuah test pack. Apalagi saat berada di taman hiburan, dia mendengar dari Puspita jika mualnya seperti tanda-tanda kehamilan. Sehingga dengan rasa penasaran yang tinggi Stella pergi ke apotik untuk membeli test pack.
Setelah dicoba keesokan harinya di pagi hari dan hasilnya sesuai dengan dugaan Puspita sebelumnya. Stella hamil anak Kuni dan itu membuat Stella bersuka cita. Sejak dirinya mengetahui jika dia sedang berbadan dua, Stella bertekad tidak akan memberitahukan pada siapapun. Tapi sayang, keadaan seperti memaksanya. Dengan terpaksa Stella mengatakan rahasianya agar ayahnya mau membantu untuk meredam genderang perang yang terjadi antara Jave dan Oceani. Apakah itu benar putriku? Apakah aku akan memiliki cucu darimu? Ucap Western yang sedikit terlihat berkaca-kaca itu karena terlalu bahagianya. Sementara Stella terkejut dengan respon yang diberikan oleh ayahnya. Dia kira ayahnya akan acuh tak acuh. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Western sangat antusias sekali saat mendengar jika dia akan memperoleh cucu dari Stella. Aku serius ayah. Jadi aku mohon sama ayah untuk mau membantuku membujuk Oceani agar mau berdamai dengan Java. Dengan begitu kehidupanku dan cucu ayah akan baik-baik saja. Ucap Stella dengan nada yang sedikit dia sedih-sedihkan. Hal itu ia lakukan agar mendapat simpati dari sang ayah. Sementara Western langsung menunduk begitu mendengar nada kesedihan dari putrinya. Dia tak tahu harus berkata apa untuk menghibur putrinya tersebut. Apalagi saat mengingat betapa keras kepalanya Lucas dan itu membuat Western semakin frustasi. Di sisi lain, dia sebenarnya tak peduli jika ada perang antara Jave dan Oceani. Karena dia tahu jika kepala keluarga Mirza memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga dia bisa mengambil alih Oceani masuk ke dalam wilayahnya. Tapi di sisi lainnya lagi, putrinya datang dan memohon padanya untuk membantunya mencegah peperangan yang akan terjadi. Meskipun begitu, Western benar-benar tak punya cara lainnya karena selama 1 bulan lebih ini, Western sudah mengirim 10 surat yang isinya adalah bujukan untuk Lucas agar mau mempertimbangkan ataupun membatalkan perang yang akan terjadi. Maafkan aku putriku. Ayahmu ini tidak berguna sama sekali. Ayah sudah berusaha untuk mencegah dan merayu Lucas. Tapi kamu tahu sendiri kan, betapa keras kepalanya dia. Lucas tak berniat untuk mundur dan dia sudah memantapkan hatinya untuk menyerang Java. Ayah sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena suara ayah sudah tidak didengar oleh Lucas. Terang Western yang kali ini mengejutkan Stella. Stella tak mengira jika dalang di balik penyerangan ini adalah Lucas, pemuda yang pernah dia tolak dan juga kakak dari Zelda. Baiklah ayah, jika ayah tidak bisa membantu. Biar aku mencoba berbicara dengan Pangeran Lucas. Ucap Stella yang sedikit mengejutkan Western. Putriku, apa yang kamu katakan? Bukankah itu terlalu berbahaya untukmu? Aku tidak setuju putriku. Ucap Western yang sangat keberatan dengan ide anaknya tersebut. Lalu, apa yang harus kita lakukan ayah untuk mencegah semua ini? Bukankah ayah mempunyai kekuatan yang sangat hebat? Tekan saja Pangeran Lucas dengan kekuatan ayah itu. Ucap Stella memberi saran pada ayahnya. Mendengar usulan dari Stella, Western sebenarnya sangat senang. Tapi sayang, apa yang tidak diketahui Stella telah membuat Western tak berdaya. Putriku, masalah ini tidak semudah perkataanmu. Aku sudah berjanji pada Raja Oceani bahwa kita tidak akan saling berperang dan saling merugikan. Di samping itu, kita juga berjanji untuk menjaga satu sama lain keturunan masing-masing. Jadi aku tidak bisa memaksa Lucas dan adiknya. Begitu juga Cancelo yang tidak bisa memaksamu dan juga kakakmu. Semua karena perjanjian bodoh kita sehingga aku tidak berdaya saat ini. Terang Western secara mendetail pada Stella. Mendengar penjelasan ayahnya, Stella tahu jika ayahnya memang tak bisa bergerak. Pupus sudah harapan yang diinginkan oleh Stella. Dia tak tahu harus melakukan apa lagi agar bisa mencegah perang yang akan terjadi beberapa minggu lagi. Dengan terpaksa, Stella akhirnya pulang kembali ke Java bersama Mohan dan Luhut. Meskipun waktunya masih ada 4 jam lagi, tapi dia benar-benar tak berniat untuk tinggal di Britani untuk menyelamatkan hidupnya dan buah hatinya. Stella sudah siap dengan konsekuensinya, apalagi di rumah Kuni. Dia sudah memiliki kenangan serta hubungan yang baik dengan semua orang sehingga Stella lebih betah tinggal di Java. Sementara di Kota Rik, Dewi yang sudah kehabisan akal karena Jenderal Sukirman selalu menghindarinya langsung mendatangi Jenderal Sukirman di rumahnya. Sebuah rumah dinas bak sebuah istana yang megah di mana dinding bangunannya dilapisi batu marmer warna emas. Selain warna rumah yang mencolok, dekorasi rumah yang didominasi oleh lekukan-lekukan seperti tribal dengan keindahan arsitektur tiada tara telah menjadikan rumah Jenderal Sukirman menjadi satu-satunya rumah termegah di Kota Rik dan mampu mengalahkan rumah keluarga Sanjaya yang terbengkalai. Paman, ucap Dewi yang sangat mengejutkan Jenderal Sukirman. Jenderal Sukirman kira yang datang adalah pelayannya. Apalagi saat dia tak mendengar dari bawahannya jika ada tamu yang mendekati rumahnya. Nona Dewi, bagaimana bisa Anda datang sendiri ke sini Nona Dewi? Ucap Jenderal Sukirman sangat terkejut sekali. Bagaimana aku bisa ke sini? Itu karena paman tidak pernah mengangkat teleponku. Ucap Dewi sedikit kesal. Itu, aku tidak ada waktu untuk menjawab telepon Anda Nona Dewi. Ucap Jenderal Sukirman. Oh, tidak ada waktu untuk mengangkat teleponku, tapi punya waktu untuk rebahan sambil menikmati dedaunan dan angin sepoi-sepoi yang sangat menyejukkan ini. Bab 77. Menyusup ke Kerajaan Oceani. Oh, tidak ada waktu untuk mengangkat teleponku, tapi punya waktu untuk rebahan sambil menikmati dedaunan dan angin sepoi-sepoi yang sangat menyejukkan ini. Sindir Dewi karena pada saat ini,
Jenderal Sukirman sedang rebahan di pinggir kolamnya sambil melihat bunga di tepi kolam dan ditemani oleh angin yang sangat sejuk sekali. Ini tidak seperti yang Nona pikirkan. Aku sedang memikirkan sebuah cara di sini sehingga aku fokus dengan tujuanku. Dali Jenderal Sukirman. Sudah hentikan paman. Sekarang ceritakan padaku. Apa tanggapan Mr. Presiden terhadap masalah perang ini? Ucap Dewi yang langsung ke intinya. Mendengar pertanyaan Dewi, Jenderal Sukirman bersikap biasa. Dia sudah tahu jika berita tentang perang yang akan terjadi sudah merambah ke sosial media. Siapapun yang membuka handphone, pasti akan mengetahui jika akan terjadi perang antara Kerajaan Oceani dan negara Java. Hanya saja yang menjadi pertimbangan Jenderal Sukirman saat ini adalah kenapa Dewi, seorang aktivis wanita mempertanyakan hal politik padanya. Apalagi saat mengingat dulu, Dewi tidak terlalu tertarik dengan politik. Dia lebih tertarik dengan kegiatan amal dan juga membantu masyarakat miskin agar tidak bertambah kekurangan. Hal inilah yang membuat Jenderal Sukirman semakin penasaran saja. Nona Dewi, apa yang Anda tanyakan? Setahu saya, Anda tidak suka kegiatan yang berbau politik seperti ini. Ucap Jenderal Sukirman. Paman, sudahlah. Aku hanya ingin mengetahui informasinya saja. Kenapa Paman berbelit-belit padaku? Ucap Dewi yang sudah tidak sabar itu. Sementara Jenderal Sukirman sedikit terkejut. Apakah dia Dewi yang dia kenal atau dia Dewi yang lain? Karena sikapnya yang lemah lembut itu berubah drastis saat ini. Tanpa disadari oleh Jenderal Sukirman, jika watak Dewi yang sebenarnya adalah lembut di depan orang. Dan sangat kejam jika berhadapan dengan kejahatan. Nona Dewi, tenanglah. Sejujurnya ini rahasia negara dan saya tidak berkewajiban untuk membocorkannya pada siapapun. Ucap Jenderal Sukirman. Paman, ayolah Paman. Sedikit informasi saja Paman. Apa Paman tidak tahu kalau kami mencoba untuk mencegah perang ini terjadi? Bukankah kita berada di pihak yang sama Paman? Ucap Dewi lagi mencoba menjelaskan pada Jenderal Sukirman. Cukup Nona. Bukankah Anda tahu sifatku seperti apa? Saya tidak akan mengkhianati negara saya dengan membocorkan rahasia negara, ataupun bekerja sama dengan pengkhianat negara. Lebih baik Nona pergi sekarang. Ucap Jenderal Sukirman yang sangat tegas sekali. Meskipun begitu, tersirat sebuah kata sindiran yang ditujukan pada Dewi karena Jenderal Sukirman tahu, jika Dewi sudah tinggal dan menjadi bagian dari keluarga Mirza, dan pengkhianat negara Java menjadi salah satu bagian dari keluarga Mirza juga. Paman, apa Paman mau bilang kalau aku sudah tidak Paman anggap karena aku bekerja sama dengan Eva? Orang yang paling Paman benci. Asal Paman tahu, Eva tidak seburuk itu. Dia tetap memikirkan nasib negara ini meskipun dia tidak dianggap oleh negara ini. Ucap Dewi tegas lalu berbalik pergi meninggalkan Jenderal Sukirman yang kebingungan itu. Dengan tatapan kebingungan, Jenderal Sukirman mencoba mencerna ucapan Dewi. Apalagi saat dia mendengar tentang mencegah peperangan, sehingga membuatnya sedikit merasa bersalah pada Dewi. Meskipun begitu, kebenciannya terhadap Eva sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Apalagi saat mengingat ulah Eva yang tiba-tiba masuk dan merusak tatanan negara membuat posisi jabatan Jenderal Sukirman terancam dicopot beberapa tahun yang lalu. Kemudian dengan perasaan kesalnya, Dewi kembali ke kota Purple dengan membawa berita sang, alias dia tidak mendapat apapun. Sementara di tempat lain, Patimon yang dengan susah payah masuk ke Kerajaan Oceani menggunakan jalur darat dan laut akhirnya sampai di Kerajaan Oceani melalui teman lamanya. Kemudian dia menyusuri jalan setapak, belok kanan dan kiri, pada akhirnya tiba di sebuah villa yang ditengarai sebagai tempat persembunyiannya selama di Kerajaan Oceani. Tuan Patimon, ucap pelayan yang tanpa sengaja melihat Patimon di keamanan CCTV-nya dan menghampirinya di depan gerbang. Selamat malam Mr. Daniel, bagaimana kabar Anda? Ucap Patimon sopan sekali. Silahkan masuk Tuan Patimon, ngomong-ngomong, ada apa Tuan Patimon kemari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu? Tanya pelayan lagi pada Patimon. Mr. Daniel, tolong jangan sampai orang tahu. Aku kesini melalui jalur darat karena ingin bertemu dengan temanku Golfinder. Apa dia ada di dalam? Tanya Patimon lirih karena dia datang ke Kerajaan Oceani dengan cara yang ilegal. Mendengar ucapan Patimon, Daniel sedikit terkejut. Bagaimana bisa seorang letnan jenderal melakukan hal ilegal dengan menyusup ke negara lain? Meskipun begitu, Daniel sedikit memahami karena konflik yang terjadi antara Java dan Oceani sudah merebah kemana-mana. Bahkan sudah menjadi trending topik dalam beberapa minggu ini. Tuan Golfinder tidak ada di sini Tuan. Sudah sejak lama Tuan Golfinder tidak datang kemari. Terakhir beliau datang 2 bulan yang lalu sebelum Raja Oceani, Raja Kancalo wafat. Ucap Daniel yang sedikit mengejutkan Patimon. Dulu, Golfinder seminggu sekali akan singgah ke vilanya. Selain bercumbu dengan selingkuhannya, dia datang ke villa karena ingin menyendiri karena penat yang dia rasakan di pemerintahan Kerajaan Oceani. Tapi sekarang, apa yang membuat telinga Patimon tak percaya adalah sudah 2 bulan lamanya Golfinder tak pernah datang ke vilanya dan semakin membuat Patimon cemas. Apa tujuanku datang ke sini sia-sia? Batin Patimon sambil memutar-mutar gelas di tangannya. Tuan Patimon, lebih baik Anda istirahat di kamar. Jika Tuan Golfinder datang, saya akan secepatnya memanggil Anda. Ucap Daniel pada Patimon. Oh ya Mr. Daniel, bukankah Anda bisa menghubungi dia? Tanya Patimon. Mendengar ucapan Patimon,
Daniel menunduk dan tak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara pada Patimon. Maaf Tuan Patimon, Tuan Goldfinger melarang kami yang ada di sini menelpon beliau. Selain untuk menyembunyikan tempat ini, kami sebenarnya juga tidak tahu nomor telepon beliau. Ucap Daniel pada Patimon. Mendengar keterangan Daniel, Patimon sedikit kecewa juga. Apalagi dia mendapat pesan dari Eva jika tidak boleh gegabah memakai telepon karena sinyalnya akan terdeteksi. Patimon hanya boleh memakai telepon saat tujuannya adalah negara Java. Sehingga meskipun sekarang ada di wilayah kerajaan Oceani, Patimon tetap tidak mau mengambil resiko dengan menelpon Goldfinger memakai handphonenya secara pribadi. Meskipun kecewa, Patimon tetap mengikuti saran Daniel dan dia lebih memilih istirahat menginap di villa milik Goldfinger. Bab 78. Temanku, Goldfinger. Meskipun kecewa, Patimon tetap mengikuti saran Daniel dan dia lebih memilih istirahat menginap di villa milik Goldfinger. Keesokan paginya, Patimon dengan ketajaman telinganya dan juga dengan pengalamannya di lapangan mampu mendengar suara mesin dari kejauhan. Apalagi saat melihat waktu masih jam 5 pagi. Sehingga membuat Patimon sangat khawatir. Apakah aku sudah diketahui oleh pasukan kerajaan Oceani? Apalagi suara mesin ini adalah suara truk tentara, bukan mobil pribadi. Batin Patimon sambil mencari tempat untuk sembunyi. Tok tok tok, Tuan Patimon, Tuan Patimon. Apa Anda sudah bangun? Ucap Daniel yang juga tergesa-gesa saat mendengar suara mesin di kejauhan. Iya Mr. Daniel, aku sudah bangun. Jawab Patimon pelan. Kalau begitu, Tuan ikut saya. Kita akan ke ruang rahasia dan Tuan bersembunyi di sana saja. Aku melihat truk sedang mengarah ke sini. Ucap Daniel. Tanpa berlama-lama, Patimon hanya mengambil jaketnya dan sedikit merapikan tempat tidur lalu dia membuka pintu dan mengikuti Daniel. Tuan tunggu di sini saja. Aku akan mencoba mencari tahu siapa yang datang ke sini. Ucap Daniel yang mendapat anggukan dari Patimon. Kemudian Daniel menutup pintunya dan segera bergegas menuju gerbang untuk melihat siapa yang datang ke villa milik Goldfinger pagi-pagi sekali ini. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Daniel keluar dan terkejut begitu melihat Goldfinger yang mendongak dari jendelanya. Rupanya, Goldfinger datang ke villanya memakai mobil dinas kemiliteran bersama sopir pribadinya, dan itu membuat Daniel sangat lega sekali. Perlu diketahui, Daniel dulunya adalah seorang pengemis. Seorang pengemis yang sangat jujur dan itu mampu menyentuh hati seorang Patimon. Kemudian Daniel direkomendasikan untuk menjadi pelayan Goldfinger oleh Patimon daripada harus menjadi seorang pengemis. Itulah mengapa Daniel sangat menjaga Patimon karena sampai kapanpun, Daniel akan merasa berhutang budi dengan Patimon. Sehingga kebaikan kecilnya tak akan bisa membalas kebaikan Patimon padanya. Tuan Goldfinger, sapa Daniel sambil membukakan pintu mobil Goldfinger. Daniel, bagaimana kabarmu? Apa persediaan makan dan minum masih cukup? Tanya Goldfinger. Tuan, persediaan makanan cukup. Hanya saja, ucap Daniel terhenti lalu berbisik pada Goldfinger dan membuat mata Goldfinger terbelalak. Dia tahu persis jika ada konflik dan situasinya semakin memanas, tapi dia tak menyangka jika temannya senekat ini menemuinya. Di mana dia sekarang? Ucap Goldfinger lirih. Lalu Daniel berbisik lagi dan seketika, Goldfinger langsung masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Daniel di belakangnya. Sesampainya di depan pintu kamar rahasia, Daniel mengetuk pintu dengan sebuah sandi dan itu membuat Patimon yang ada di dalam kamar rahasia tersebut senang sekaligus tak percaya jika dia bisa bertemu Goldfinger secepat ini. Tanpa berlama-lama lagi, Patimon membalas ketukan Goldfinger dan Goldfinger langsung membukanya dan mendapati senyuman Patimon. Temanku Letchen Patimon. Ucap Goldfinger sambil membuka kedua tangannya untuk memeluk Patimon. Oh sahabatku Goldfinger, bagaimana kabarmu? Tanya Patimon. Hei, ayolah, bukankah kamu tahu sendiri tentang situasi kita sekarang? Tanya Goldfinger dengan tatapan tak berdayanya. Aku tahu temanku, dan untuk itulah aku datang ke sini. Ucap Patimon. Kamu nekat sekali teman. Bagaimana kamu bisa lolos dari pemeriksaan bandara? Tanya Goldfinger penasaran sekali. Sementara Patimon terpaku untuk sesaat. Haruskah dia jujur atau berbohong demi sebuah keberhasilan misinya? Tapi saat melihat betapa senangnya Goldfinger, membuat Patimon yakin jika Goldfinger bisa diandalkan sekarang. Hei teman, bagaimana aku bisa masuk ke sini melalui udara? Aku ke sini dengan cara ilegal, yaitu melalui laut dan darat. Itu sebabnya aku butuh waktu beberapa hari untuk bisa sampai ke sini. Terang Patimon yang membuat Goldfinger ternganga tak percaya. Patimon, apa kamu sudah tidak waras saat ini? Jika ada prajurit yang tahu, kamu akan dijadikan buronan. Dan besar kemungkinan kamu akan langsung dieksekusi secara lift. Terang Goldfinger saat mengingat rapat semalam yang sangat mengerikan baginya. Lupakan itu teman, aku akan langsung ke intinya saja. Aku ke sini karena mendapat misi untuk mengajakmu berdiskusi mengenai perang yang akan terjadi. Tapi prioritas pertama kami adalah mencegah perang ini terjadi. Apa kamu bersedia untuk berbicara dengan perwakilan dari negara Java? Teman? Ucap Patimon antusias sekali. Apa? Apa maksudnya ini teman? Apa kalian tidak menginginkan perang ini terjadi? Tanya Goldfinger sedikit keras. Iya Goldfinger. Itu sebabnya aku ke sini. Ucap Patimon. Ini tidak mungkin.
Bagaimana bisa kalian ingin mencegah perang? Tapi untuk memenuhi tuntutan, mudah kami kalian malah menolaknya. Terang Golfinder. Tuntutan? Tuntutan apa yang kamu maksud teman? Tanya Patimon keheranan. Patimon, apa kamu sedang bercanda sekarang? Tuntutan yang sudah kita layangkan beberapa minggu yang lalu sudah kalian tolak kemarin. Itu sebabnya aku harus rapat sampai larut malam untuk membahas masalah dan strategi tentang perang ini. Atau, ucapan Golfinder terhenti saat mengingat Patimon tidak mengetahui tuntutan dari kerajaan Oceani. Apalagi jabatan Patimon sebagai seorang legend harusnya mengetahui tentang tuntutan mereka. Jika Patimon tidak mengetahuinya, maka kemungkinannya hanya satu. Patimon bukan seorang prajurit lagi, apalagi seorang letnan jenderal. Memikirkan semua itu membuat Golfinder semakin bingung. Jika Patimon bukan bagian dari seorang prajurit, lalu untuk siapa Patimon pergi menemuinya dengan resiko nyawanya sebagai taruhannya? Aku bukan seorang prajurit lagi. Aku mengikuti salah satu keluarga yang menurutku patut aku ikuti dan aku tidak menyesal mengikutinya. Terang Patimon yang semakin menguatkan dugaan Golfinder kalau Patimon sudah diberhentikan dari tugas militernya. Apa? Lalu kenapa kamu mengurus negara itu dan rela mempertahankan negara itu jika kamu bukan seorang prajurit? Apalagi sampai mempertaruhkan nyawamu itu teman? Ucap Golfinder yang tak percaya dengan tindakan Patimon yang terbilang nekat itu. Seperti yang sudah aku bilang, aku mengikuti keluarga besar dan aku tidak akan menyesalinya. Apalagi istriku telah mengikutinya lebih dulu dan dia yang telah memegang kendali saat ini sehingga membuat aku mau tak mau harus menjalankan setiap misi darinya. Dan misiku di sini untuk mencegah perang seperti di awal tadi teman. Makanya aku bertanya teman. Apakah kamu mau berbicara dengan perwakilan dari negara Java? Tanya Patimon lagi. Mendengar penjelasan dari Patimon, membuat Golfinder menunduk tak berdaya. Bisa dibilang jika kedatangan Patimon saat ini sangat terlambat sekali karena kerajaan Oceani sudah menentukan semuanya kemarin sore. Bab 79. Harapan terakhir, Patimon. Bisa dibilang jika kedatangan Patimon saat ini sangat terlambat sekali karena kerajaan Oceani sudah menentukan semuanya kemarin sore. Ih, Patimon. Mungkin misimu tidak akan berhasil kali ini. Ucap Golfinder pasrah dan itu membuat Patimon sedikit bingung. Apa maksudnya ini teman? Tanya Patimon. Kemarin sore sampai tadi dini hari, kami melakukan rapat untuk membahas masalah tentang perang, tentang strategi dan juga tentang serangan kejutan. Sejujurnya aku juga tidak menginginkan adanya perang ini, tapi Raja telah bertekad untuk membalas dendamnya. Dan itu yang membuat aku pusing sehingga aku lebih memilih ke sini untuk menenangkan pikiranku untuk beberapa saat. Terang Golfinder yang semakin membuat Patimon kebingungan. Teman, bicara yang jelas. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ucap Patimon. Begini Patimon. Raja Lucas telah bersiap untuk menyerang Java dengan serangan kejutan 2 minggu lagi. Namanya serangan kejutan. Dia akan memerintahkan prajurit untuk menyerang Java dari kota Sun terlebih dahulu. Dan berdalih jika itu akan menjadi pemberontakan negara Borneo. Dengan begitu, setelah Raja mengakuisisi kota Sun, maka seluruh pasukan yang berjumlah lebih dari 2 juta pasukan akan berbondong-bondong ke sana. Itulah rencana awal yang telah kita diskusikan tadi malam. Ucap Golfinder yang sangat mengejutkan Patimon. Bagaimana ini mungkin temanku Golfinder? Bukankah kalian masih dalam masa berkabung selama 100 hari? Lalu kenapa kalian akan menyerang Java dalam 2 minggu? Bukankah itu menyalahi adat dari negaramu? Tanya Patimon keheranan sekali. Seperti yang aku katakan Patimon, serangan ini akan disebut sebagai pemberontakan negara Borneo. Meskipun yang menyerang prajurit dari kerajaan Oceani, tapi mereka akan memakai seragam militer negara Borneo lengkap dengan senjata mereka. Apa kamu sudah paham saat ini? Tanya Golfinder pada Patimon. Jadi, kalian akan benar-benar melanggar adat kalian sendiri. Tanya Patimon sedikit gugup kali ini. Itulah yang aku tidak suka dengan Raja Lucas. Beliau terbilang belum matang untuk membuat sebuah rencana dan terlalu arogan. Apalagi beliau adalah manusia modern yang tidak percaya dengan adat istiadat dari para leluhur, sehingga dia melakukan apapun sesuka hatinya. Membuat aku makin pusing saja. Keluh Golfinder dengan raja baru mereka. Kalau begitu teman, aku harus segera kembali ke Java secepat mungkin untuk memperingati mereka. Mereka mengira jika kerajaan Oceani menunggu masa berkabung mereka untuk mulai melancarkan serangan pertama mereka. Ucap Patimon dengan tergesa-gesa sekali. Patimon, tunggu dulu. Lebih baik kita sarapan dulu. Setelah itu aku akan mengantarkanmu ke perbatasan Britani di hutan. Setelah itu kamu lurus dan dari Britani, kamu bisa menaiki pesawat. Apalagi di Britani jalur udara masih terbuka untuk umum. Sedang di sini, rute penerbangan keluar ditolak kecuali prajurit yang akan pergi bertugas. Terang Golfinder lagi. Teman. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi untuk membalas kebaikanmu ini. Jika bukan karena informasi darimu ini, mungkin negaraku akan hancur dan semua rakyat akan sengsara akibat perang ini. Ucap Patimon memperlihatkan rasa syukurnya. Patimon, apa yang kamu katakan? Kebaikanmu dan kakakmu lah yang tidak bisa aku balas sampai kapanpun. Jika bukan karena pembelaan kalian, mungkin aku sudah mati karena disiksa terus-menerus. Jadi terima kasih teman karena mau menyelamatkanku dan menjadi temanku. Ucap Golfinder mengingatkan Patimon tentang asal-usul mereka. Lalu Sim berpindah 30 tahun yang lalu,
di sebuah panti asuhan di kota Blue, yang berbatasan langsung dengan negara Tlago. Patimon yang masih berusia 5 tahun terlibat perkelahian dengan seorang anak berusia 8 tahun karena Patimon sedang membelah seorang anak yang sama-sama tinggal di panti bersamanya. Golfi, sapaan kecil Golfinder yang saat itu berusia 7 tahun dirundung dan dibuli oleh anak paling resek di panti yang umurnya 8 tahun. Apalagi anak tersebut selalu suka mengganggu Golfi yang memiliki badan sangat kurus sekali serta tidak mempunyai teman itu. Awalnya Patimon acuh dengan sikap perundungan anak panti yang lain. Karena perundungan di panti sudah biasa terjadi. Tapi saat melihat air mata Golfi yang sangat menyedihkan, serta raut wajahnya yang tak pernah tersenyum setiap harinya membuat Patimon iba dan membelanya. Berbeda dengan Patimon, Sukirman yang sangat cuek sekali itu hanya melihat perkelahian mereka. Dirasa Patimon akan kalah, Sukirman akan langsung maju dan melerai mereka. Tidak membelah, tapi hanya melerai. Meskipun begitu, Golfi berpikir berbeda tentang cara Sukirman pada dirinya dan Patimon. Golfi berpikir Sukirman berpihak pada mereka dan melindungi mereka dengan caranya sendiri, yaitu melerai perkelahian setiap Patimon terlihat akan kalah. Sejak kecil, Patimon memang tahan banting, sedang Sukirman lebih mengandalkan akalnya. Sementara Golfi selalu bergantung pada mereka berdua. Pada suatu hari, seorang anak yang selalu merundung Golfi tiba-tiba mendapat orang tua asuh dan pergi meninggalkan panti asuhan. Melihat anak itu pergi, Golfi sangat senang karena tidak akan dirundung lagi, sedang Patimon merasa kesal karena tidak akan ada lawan tanding untuknya. Sejak saat itu, hari-hari mereka terlihat lebih damai. Meskipun begitu, hari damai tak berlangsung lama. Sebulan kemudian, Golfi mendapat ayah angkat Bullnya dan Patimon serta Sukirman mendapat keluarga angkat mereka 2 bulan setelah Golfi pergi. Baiklah teman, mari kita pergi, ucap Patimon yang mendapat anggukan dari Golfinder. Setelah itu, mereka pergi melewati hutan di pagi hari yang memakan waktu sekitar 3-5 jam untuk bisa sampai ke perbatasan hutan kerajaan Britani. Sementara di Java, Eva yang mendapat laporan dari Stella dan juga Dewi sangat frustasi. Tak ada yang bisa diperbuat lagi selain menunggu kabar dari Patimon. Apalagi sejak Patimon pergi, ponselnya selalu mati dan itu sedikit membuat Eva cemas. Meskipun begitu, Eva tetap mempercayai Patimon karena selain pengalamannya, Patimon sendiri yang mengatakan jika dia akan menghidupkan ponselnya setelah dirasanya aman. Jika belum aman, maka Patimon tetap mematikan teleponnya. Darling, di mana kamu batin Eva yang sangat mencemaskan keselamatan kekasihnya itu? Aku pergi dulu ya. Ucap Zelda yang sedikit mengejutkan Eva. Mau kemana lagi Zelda? Hampir tiap hari kamu selalu pergi pagi dan pulang malam hari. Bahkan jadwal khususmu sudah tidak pernah kamu kerjakan sejak 2 minggu yang lalu. Keluh Eva pada Zelda. Mendengar keluhan Eva, Zelda hanya tersenyum. Dia tak ingin berdebat dengan Eva sehingga dia lebih memilih mengalah dan pergi dengan pengawalnya menuju ke sebuah panti.